Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Robert 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan lanjut membahas contoh soal seleksi P3K tahun 2021. Oke, kita langsung ke soal pertama. Ya, di sini soalnya adalah penggunaan media efektif bila ini berbicara tentang media pembelajaran. A. Dapat membantu guru mempercepat materi. B. Dapat meningkatkan motivasi siswa dalam bermain. C. Dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Dan D. Dapat menyelesaikan materi ajar melebihi target. Nah, maka jawabannya adalah ya, C. Dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Ya, tujuan utama dari sebuah media pembelajaran itu muaranya adalah peningkatan hasil belajar siswa. Ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor berikutnya. Keuntungan media dibuat guru kecuali ya. Jadi ini manfaat dari media. Yang dipinta adalah kecuali. Jadi harap rekan-rekan guru berhati-hati ketika mendapat soal. Seperti biasa kadang ada kata kecuali ya. Nah, ini harus teliti. A. Sesuai dengan tingkat karakteristik belajar. B. Sesuai dengan tingkat tujuan yang dicapai. C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru. D. Sesuai dengan materi yang disajikan. Maka jawabannya adalah C. Sesuai dengan tingkat karakteristik guru, karena yang diminta adalah kecuali. Soal berikutnya. Media yang digunakan di kelas hendaknya memiliki tingkat kejelasan bagi siswa, termasuk tulisan guru harus dibaca oleh siswa. Ini berkaitan dengan kriteria ya, ada 4. A. Kesesuaian. B. Tingkat kesulitan. C. Ketersediaan. D. Kualitas teknis ya. Jadi itu berbicara tentang kualitas teknis. Jawabannya adalah kualitas teknis. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes ya. Jadi kita berbicara tentang non-tes. A. Kemampuan siswa memahami materi. Nah, B. Keaktifan siswa belajar di kelas. C. Keaktifan siswa menulis karangan. D. Keterampilan siswa menulis paparan. Nah, ketika berbicara non-tes, kegiatan yang termasuk kegiatan non-tes adalah A. Kemampuan siswa dalam memahami materi. Ini adalah termasuk tes ya, karena berbicara tentang ranah pengetahuan sesungguhnya. Jawaban A ini, kemampuan siswa memahami materi itu ranah pengetahuan, dan itu diukur dengan tes ya, seperti itu. Kalau C, kita lanjut ke C dulu. Keaktifan siswa menulis karangan, ini juga termasuk ranah keterampilan, bisa diukur. Bisa diukur dengan menggunakan tes juga. Kalau D, keterampilan siswa menulis paparan atau cerita, ini juga keterampilan. Nah, ini bisa juga diukur menggunakan tes. Maka jawabannya adalah C. Jawabannya adalah B. Keaktifan siswa belajar di kelas ini bukan melalui tes, memang non-tes, melalui pengamatan biasanya. Soal selanjutnya. Penilaian dengan portofolio bertujuan untuk mengetahui perkembangan A. Kemampuan memahami materi. B. Siswa mengerjakan tugas. C. Kerajinan dan kreativitas siswa. D. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. Jadi, portofolio itu tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Karena dalam portofolio itu biasanya di dalam sudah ada berbagai macam tugas-tugas siswa atau nilai-nilai terbaik dari siswa yang dijadikan portofolio. Lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan kecakapan hidup atau life skill bagi anak didik adalah A. Mempresentasikan hasil diskusi. B. Membuat karya tulis. C. Membuat model. D. Kerjasama antar kelompok. Jadi berbicara tentang life skill atau keterampilan hidup atau kecakapan hidup, itu salah satunya adalah dengan membuat karya tulis, karena dengan bisa menulis itu adalah sebuah life skill seperti itu. Lanjut. Pernyataan berikut yang benar tentang asesmen adalah ya, asesmen itu adalah sebagaimana kita tahu adalah penilaian ya, penilaian. A.
Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran. B. Proses pengumpulan informasi tentang peserta didik berkenaan dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka lakukan. C. Melakukan penilaian kemampuan siswa menerima pelajaran. D. Proses peningkatan tingkat kecerdasan siswa. Jawabannya adalah A. Proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pelajaran. Jadi itu adalah hakikat dari sebuah assessment, di mana setelah melakukan pembelajaran kita ukur tingkat pemahaman siswa itu melalui assessment atau penilaian. Lanjut, langkah-langkah PTK dapat dilakukan sebagai berikut. Ini langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Perencanaan, diawali dengan perencanaan, kemudian kita laksanakan, kemudian kita observasi, kemudian kita amati ya, observasi itu mengamati, lalu kita refleksi, kita lihat apa kekurangannya, kemudian kita koreksi, dan setelah itu kembali lagi nanti ke perencanaan. Begitu siklusnya, perputarannya. Lanjut, memahami peserta didik secara mendalam itu termasuk kompetensi apa? Ya, itu adalah kompetensi pedagogi, kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Lanjut, seorang guru mampu merancang pembelajaran, memahami landasan pendidikan, itu termasuk kompetensi, juga kompetensi pedagogi. Oke, demikianlah soal untuk video kali ini. Insya Allah kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda lulus P3K tahun 2021.